Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagai faedah dari surah At-Tariq ini ditinjau dari usul tafsir dulu. Kita tahu bahwa Al-Quranul Karim yang sering kita baca itu berjumlah 30 juz dan memiliki 114 surat. Yang jadi khilaf adalah jumlah daripada ayat Al-Quran. Tentu sebab khilafnya karena beda pandangan para qurra, pakar-pakar Quran, baik dari pakar Quran penduduk Mekah, penduduk Madinah, Kufah, Basrah dan Syam, sehingga menjadi polemik berapa jumlah ayat dalam Al-Quran itu. Ada yang mengatakan 6.217 ayat, ada yang mengatakan 6.214 ayat, ada yang mengatakan 6.210 ayat, ada yang mengatakan 6.232 ayat, ada juga yang mengatakan 6.236 ayat. Adapun jumlah huruf secara keseluruhan di dalam Al-Quran, ada yang mengatakan jumlahnya sekitar 321.000 huruf, dan ada juga yang mengatakan 32.315 huruf gitu ya. Kurang hafal lah, kurang lebih segitulah. Yang ingin saya katakan adalah, kalau kita membahas tentang surat dalam Al-Quran secara keseluruhan, kita tahu bahwa ada yang disebut dengan sab'ut tiwal. Sab'ut tiwal itu artinya surat-surat terpanjang di dalam Al-Quran, dan itu jumlahnya ada 7 surat. Yang pertama surah Al-Baqarah memiliki ayat 286 ayat. Al-Imran memiliki 200 ayat. An-Nisa memiliki 176 ayat. Al-Maidah memiliki 120 ayat, dan Al-An'am memiliki 165 ayat. Kemudian Al-A'raf memiliki 206 ayat, dan At-Taubah 129 ayat. Ini yang disebut dengan sab'ut tiwal namanya. Jadi 7 surat terpanjang di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, ini disebut dengan Al-Mi'un namanya. Al-Mi'un atau Al-Mi'in, maksudnya surat-surat yang ayatnya di atas 100. Jadi surat-surat yang ayatnya di atas 100 ayat, dan itu paling banyak. Seperti surah Al-Anbiya ayatnya 112, kemudian surah Yusuf 111, surah Al-Isra juga 111, surah Al-Kahfi 110, kemudian surah Yunus 109, dan begitu seterusnya. Itu disebut Al-Mi'in atau Al-Mi'un. Kemudian yang ketiga disebut Al-Mathani. Al-Mathani ini surat-surat yang di bawah 100 ayatnya itu. Pokoknya surat-surat yang ayatnya di bawah 100 disebut Al-Mathani. Dan ini yang paling banyak ya dalam Quran ya. Ada yang mengatakan di sana ada surah Al-Hijr 99 ayat, kemudian Maryam 98 ayat, kemudian Al-Waqi'ah 96 ayat, An-Naml 93 ayat, kemudian Zuhruf juga 89 ayat, dan begitu seterusnya. Pokoknya paling banyak nih Al-Mathani. Ya.
Lah, ada yang mengatakan disebut masani ini karena ada pengulangan kisah. Jadi kisah-kisah itu yang dijelaskan di ayat-ayat panjang itu terulang dalam ayat-ayat al-masani ini. Lah, yang terakhir yang kita bahas di sini adalah yang berkenaan dengan surah Tariq ini, adalah yang keempat yang disebut dengan mufassal namanya. Lah, mufassal ini ayat-ayat yang paling pendek. Kenapa? Karena saking pendeknya selalu ketemu basmalah dia. Tapi kalau surah Al-Baqarah itu kan lama ketemu basmalahnya kan, ya. Ataupun surat-surat yang pertengahan Al-Anbiya dan seterusnya itu kan lama ketemu basmalahnya. Tapi mufassal ini sedikit-sedikit basmalah, sedikit-sedikit basmalah, karena cepat, masalahnya ayatnya pendek. Ya, itu disebut mufassal. Lah, mufassal sendiri terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan at-tiwal. Ya, dia pendek tapi agak panjang. Dan itu dimulai dari surah Al-Hujurat sampai Al-Buruj. Kemudian yang kedua, al-mufassal al-awsat. Dia pendek pertengahan. Inilah dari surah At-Tariq yang kita akan bahas ini. Dari surah At-Tariq sampai surah Al-Bayyinah. Kemudian surat yang paling pendek lagi, mufassal yang paling pendek itu dimulai dari surah Al-Zalzalah sampai An-Nas. Ya. Nah, yang kita bahas ini surah At-Tengahan. Dimulai daripada surah At-Tariq dan diakhiri dengan surah Lam Yakunil Ladzina Kafaru atau surah Al-Bayyinah. Tapi ini diantara faedah usul Quran. Kita masuk pada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai wat-tariq. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? An-najmu as-saqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. In kullu nafsin lama, bisa dibaca lama tanpa tasdid, bisa dibaca lamah pakai tasdid. Ada 2 qiraah di sini. In kullu nafsin lama 'alaiha hafid atau in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Maka hendaklah manusia, setiap jiwa itu, in kullu nafsin, setiap jiwa itu, lamma 'alaiha hafid, pasti ada penjaganya. Falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang diciptakan. Khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang dada. Taib, sampai di sini dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjelaskan sedikit tafsir daripada surah At-Tariq ini, kita akan menjelaskan asbab nuzulnya dulu. Sebagian ulama tafsir mengatakan asbab nuzul dari surah At-Tariq ini. Jadi ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk bersama pamannya Abu Talib, duduk-duduk di luar di malam hari yang kebetulan ketika itu cuaca lagi bagus dan bintang lagi bertebaran di atas langit. Tiba-tiba kemudian dikejutkan dengan satu bintang yang cahayanya itu sangat tajam sekali. Maka Abu Talib pun kemudian terperanjat, kok ada bintang cahayanya sangat tajam sekali, seolah-olah dekat dengan bumi. Maka kemudian Nabi SAW terdiam sampai akhirnya datang Jibril menurunkan surah At-Tariq ini. Dan Allah berfirman was-samai wat-tariq. Itu diantara sebab turun surah At-Tariq ini. Adapun tentang keutamaannya,
Yang pertama bahwa surah At-Tariq ini tadi sudah dijelaskan dia bagian daripada surah Al-Mufassal Al-Awsat. Dia surat pendek pertengahan. Itu keutamaannya, surat pendek pertengahan. Di mana Nabi SAW Sab'ut Tiwal, kemudian Al-Mi'un ayat yang di atas 100, kemudian Al-Mathani ayat yang di bawah 100, dan Al-Mufassal itu ayat yang pendek-pendek. Ini bukan karya atau karangan-karangan para ulama, tidak. Tetapi ada hadis masalahnya. Hadis ini dikeluarkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari seorang sahabat namanya Wasilah bin Asqa. Wasilah ibn Asqa. Nabi SAW bersabda, utitu makanat Tauratis sab'i wa utitu makanat Zaburil mi'in wa utitu makanal Injil al-Mathani wa fuddiltu bil mufassal. Kata Nabi SAW, aku diberikan surat-surat yang standar dengan Injil, standar dengan Taurat, artinya sama dengan Taurat isinya, yaitu 7 surat yang terpanjang dalam Quran. Jadi At-Taurat itu sama dengan 7 surat dalam Quran tadi yang saya sebutkan. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, terakhir Al-Bara'ah atau At-Taubah. Itu sebanding dengan At-Taurat. Kemudian dan aku diberikan oleh Allah Azza wa Jal surat-surat yang sebanding dengan Zabur yang disebut dengan Al-Mi'un tadi, ya, ayat-ayat yang di atas 100. Karena ayat-ayat yang di atas 100 itu isinya tidak ada hukum-hukum, isinya hanya nasihat-nasihat saja, ya. Kemudian kata Nabi SAW, dan aku juga diberikan surat-surat yang sebanding dengan Injil yang disebut dengan Al-Mathani. Jadi surat-surat yang ayatnya di bawah 100 tadi. Tetapi aku diutamakan dari semuanya, ya, bil mufassal, dengan ayat-ayat pendek tadi. Berarti dari sini apa? Al-Quran menjangkau semua kitab-kitab langit, ya, bisa dipahami, ya? Ya. Jadi Injil itu sama dengan Sab'ut Tiwal, 7 surat panjang. Zabur sama dengan Mi'in, ayat yang di atas 100. Injil sama dengan Al-Mathani, ayat yang di bawah 100 tuh, 60, 70, 90 gitu, ya. Dan ada yang tidak ada dalam Injil, ada yang tidak ada dalam Zabur, ada yang tidak ada dalam Taurat yang disebut dengan Mufassal tadi, yang dimulai daripada surah Al-Hujurat sampai An-Nas. Itu pun dibagi 3 tadi kan. Ada yang panjang Al-Hujurat sampai Al-Buruj, kemudian tengah-tengahnya gimana? At-Tariq sampai Al-Bayyinah, kemudian yang terakhir Al-Zalzalah sampai An-Nas, ya. Itu diantara keistimewaan surah At-Tariq di sini, karena dia bagian daripada Mufassal, dan itu adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sallallahu alaihi wasallam. Biasa membaca surah At-Tariq ini di dua salat dalam setiap harinya, zuhur dan asar. Itu Rasul selalu, ya, membaca surah At-Tariq apabila dia salat zuhur ataupun salat asar. Kemudian juga yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka sekali membaca surah At-Tariq ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil isya al-akhirah bis sama'i dzatil buruj was sama'i wat tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling suka membaca di salat isya di rakaat pertama Al-Buruj dan rakaat kedua At-Tariq. Jadi ini memang surat yang disukai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Dan disebutkan dalam sebuah riwayat dari Khalid ibn Abi Jabal al-Adawani. Jadi satu hari beliau ini melihat Nabi SAW di pasar Thaqif. Sementara Nabi sedang berdiri memegang sebuah tongkat ataupun busur panah. Lah ketika itu Nabi SAW membaca surah At-Tariq. Dan Khalid ibn Abi Jabal ini mendengar. Dan ketika itu dia masih jahiliyah, masih kafir, masih musyrik, ya. Sehingga dia mengatakan, qala fawa'aituha fil jahiliyati thumma qara'tuha fil Islam. Aku sudah hafal surat itu di masa-masa jahiliyah karena aku mendengar Rasul suka membaca surah itu. Makanya aku hafal dan aku baca setelah aku masuk Islam, katanya. Faqala man ma'ahum, maka berkatalah orang yang bersama mereka dari kalangan Quraisy, nahnu a'lam bisahibina law kunna na'lam annama yaqulu haqqan lattaba'na. Dan orang di sampingnya yang masih musyrik mengatakan, "Loh, aku lebih tahu daripada kalian tentang Muhammad ini. Kalau memang dia di atas kebenaran, tentu kami akan mengikutinya." Itu karena kesombongan dia mengatakan seperti itu, ya. Tapi di sana ada hadis yang dhaif yang berseliweran di internet itu. Tapi dhaif hadisnya. Dua riwayat. Pertama riwayat Abi Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, Nabi mengatakan, man qara'aha a'tahu Allahu minal ajri bi'adadi kulli najmin fis sama'i asyra hasanat. Barang siapa yang membaca surah At-Tariq ini, Allah akan berikan pahala sebanyak bintang yang ada di langit, di mana satu bintang diberikan 10 kebaikan. Berapa bintang tuh? Nah, ini ciri-ciri hadis dhaif itu biasanya pahalanya terlampau besar untuk amalan yang terlampau kecil, ya. Kemudian juga hadis yang kedua dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nabi SAW pernah mengatakan, ya Ali, man qara'aha faka'annama qara'a thulutsai al-Qur'an walahu bikulli ayatin qara'aha thawabun man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Wahai Ali, siapa yang membacanya, maka seolah-olah dia membaca 2/3 Quran, dan setiap ayat yang ia baca mendapatkan pahala sebanding dengan orang yang mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dua-duanya riwayatnya lemah, ya, tidak bisa dijadikan sandaran. Taib, itu diantara keutamaannya. Adapun surah At-Tariq sendiri, kalau lihat tartib daripada mushaf Al-Quran, ya, maka kita tahu bahwa dia memiliki 17 ayat, kemudian masuk pada 86 dalam tartib Quran, dan 61 kalimat serta 254 huruf. Taib, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi yang datang pada malam hari. Sering saya ulang-ulang biar antum tidak lupa bahwa kaidah kalau antum baca surah pendek dalam juz amma itu, maka akan banyak sumpah-sumpah di situ. Allah bersumpah dengan makhluknya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk itu memang memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Karena tidak semua makhluk dijadikan sumpah masalahnya. Kan makhluk Allah itu kan banyak jutaan gitu ya. Tapi hanya beberapa makhluk saja yang Allah jadikan sumpah dalam Quran. Kenapa? Karena Allah memandang makhluk yang dijadikan sumpahnya itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah, maka dijadikan sumpah. Dan Allah berhak bersumpah dengan makhluk sesuka dia. La tas'al amman yaf'al wa hum yus'alun. Jangan tanya tentang perbuatan Allah, kita yang akan ditanya. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk? Ya suka-suka dia lah, kan begitu. Tapi jangan pula kita bersumpah dengan selain Allah, tidak boleh. Iblis saja bersumpah dengan Allah. Wa bi izzatika, dengan kemuliaanmu ya Rabb. Ya, itu iblis tuh. Iblis saja masih bersumpah dengan Allah, kan. Kita pula bersumpah dengan aneh-aneh, demi cintaku padamu. Apa pula lah di sana. Ini. Jadi kalah pula sama iblis. Jadi di sini Allah bersumpah dengan langit itu karena memang langit sangat istimewa. Kenapa langit sangat istimewa? Karena satu-satunya di antara tanda kuasa Allah yang bisa dilihat dengan kasat mata itu langit.
Kita tinggal nengok ke atas saja, nampak langit. Dan langit ini kan bangunan. Macam mana dia bisa ngambang tanpa tiang? Sementara langit itu isinya ada bulan, ada bintang, ada galaksi, ada matahari, macam-macam lah di langit itu. Semua terapung. Siapa yang mengapungkannya? Siapa yang mengambangkannya? Mana tiangnya? Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau bukan kuasa Allah, kuasa siapa? Artinya bahwa langit itu sebenarnya kalau kita menatap ke atas, harusnya makin tebalah keimanan atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu. Was-sama'i wat-tariq. Kalimat at-tariq yang datang di malam hari. Kalimat at-tariq itu diambil dari kalimat at-tarku. Tarku itu artinya mengetuk. Ya, jadi kalau antum mengetuk pintu disebut tarkul bab. Jadi kalau saya gini kan, disebut at-tarku namanya, mengetuk. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengaitkan langit dengan at-tariq ini, dan tariq secara bahasa at-tarku mengetuk, menunjukkan bahwa langit itu punya pintu. Jadi langit itu ada pintu masuk, ada pintu keluar. Tidak sembarang orang itu bisa naik ke atas langit. Makanya dulu pernah saya ceritakan tentang kisah Neil Armstrong yang naik ke bulan. Pertanyaannya, bulan itu di bawah langit atau di atas langit? Kalau bulan di bawah langit, boleh. Mungkinlah Neil Armstrong sampai ke bulan. Ya, walaupun ini masih diragukan. Baik para ulama sendiri seperti Al-Imam Asy-Syinkiti dalam kitabnya Adwa'il Bayan meragukan kalau ada orang yang sampai naik ke bulan itu. Apalagi di zaman dulu itu kan tidak secanggih pesawat di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan canggih-canggih pesawatnya. Harusnya di zaman sekarang yang naik ke bulan banyak lah kan itu. Kalau dulu kan belum canggih, apalagi pesawat yang naik ke bulan itu 3 pesawat diapit. Sehingga timbul pertanyaan, macam mana cara mendaratnya? Adakah bandara di sana? Macam mana cara turunnya? Gitu ya. Belum lagi bendera yang ditancapkan rupanya berkibar-kibar lagi kan itu ya. Akhirnya kemudian timbullah persepsi yang macam-macam. Ada yang mengatakan tidak yakin Neil Armstrong naik ke bulan, ada yang mengatakan yakin naik ke bulan kan itu. Oke lah, teorinya kita katakan dia naik ke bulan. Sekarang pertanyaannya, bulan ini ada di mana? Kalau posisi bulan itu di bawah langit, mungkin saja Neil Armstrong sampai ke bulan. Tapi kalau bulan di atas langit, mustahil Neil Armstrong sampai ke bulan. Sebab langit itu ada pintunya. Dia harus melewati pintunya. Jangan lagi sekelas Neil Armstrong, sekelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, kalau tidak diizinkan naik, tidak akan naik itu. Makanya Jibril ketika mengetuk pintu langit pertama, ditanya oleh penjaga langit itu, siapa kamu? Kata Jibril, saya Jibril. Waman ma'aka, siapa yang bersamamu? Dia mengatakan Muhammad. Awaqad uhiya ilaihi, apakah sudah diperintahkan dia boleh naik? Kata Jibril, boleh. Baru dibuka tuh. Kira-kira Neil Armstrong ngetuk pintu gitu. Siapa kamu? Neil Armstrong. Sudah diizinkan? Belum. Ngapain kau turun lagi lah kan? Gitu. Dari sini bahwa kalau bulan di atas langit mustahil orang sampai ke bulan. Tapi kalau di bawah langit ya mungkin itu, walaupun masih diragukan kan itu ya. Kita anggap mungkin ya. Tidak ada yang mustahil kalau di bawah bulan. Di bawah langit maksudnya. Jadi langit itu ada pintunya. Lah siapa Tariq ini yang mengetuk pintu langit ini siapa? Ya, ini kan bahasa at-Tariq ini kan isim fa'il. At-Tariq yang mengetuk. Berarti ada orang yang mengetuk. Siapa yang mengetuk pintu langit? Kemudian pintu langit itu bisa dibuka. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa at-Tariq di sini adalah ruhnya seorang mukmin. Berdasarkan hadis Bara ibn Azib radhiyallahu an. Jadi Bara bin Azib ini menceritakan Nabi SAW ketika sedang menguburkan jenazah sementara liang lahat belum selesai, kemudian Rasul berceramah di hadapan para sahabat menjelaskan tentang kematian mukmin dan kafir. Kata Nabi SAW, kalau yang meninggal itu ruhnya orang kafir,
maka akan disediakan kain kafan dari sorga, minyak wangi dari sorga, dan roh itu akan dihantarkan sampai menembus langit-langit yang di atas tuh. Dan catatannya mengikuti di bawahnya. Ketika kemudian sudah melintasi langit yang ketujuh, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kembalikan ruh ke dalam jasadnya, angkatlah catatannya, letakkan di Illiyin. Dari sini kita tahu siapa At-Tariq, ruhnya seorang mukmin. Karena ruhnya orang kafir tidak bisa naik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tufattahu lahu abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak mungkin ruhnya orang kafir itu dibukakan pintu-pintu langit kepadanya, dan dia tidak akan dimasukkan ke dalam sorga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum, kata Allah. Artinya yang naik ke langit itu hanya ruhnya seorang mukmin. Itulah disebut At-Tariq. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, At-Tariq yang mengetuk itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Naik Rasul bersama Jibril. Kemudian mengetuk pintu langit pertama. Man, siapa kamu? Kata Jibril, saya Jibril. Waman ma'aka, siapa yang bersamamu? Muhammad. Awa qad uhiya ilaihi, apakah sudah diperintahkan naik? Boleh, dibukalah pintu langit. Berjumpalah dengan Nabi Adam. Kemudian naik ke langit kedua, berjumpa dengan Nabi Isa dan juga Yahya. Kemudian naik ke langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf. Naik ke langit keempat, berjumpa dengan alaihi salatu wassalam. Baru kemudian Rasul naik sampai ke Sidratil Muntaha. Berarti di sini At-Tariq siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang mengetuk pintu langit. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa pintu langit itu kapan terbuka? Ada yang mengatakan dalam satu hari 2 waktu, dalam 1 minggu 2 hari, dan dalam 1 tahun 1 bulan. Jadi pintu langit terbuka dalam 1 hari 2 waktu, dalam 1 minggu 2 hari, dalam 1 tahun 1 bulan. Ya. Yang pertama, dalam 1 hari 2 waktu. Kapan itu? Waktu asar dan waktu fajar. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW, yata'aqabuna fikumul malaikah, malaikatul laili wa malaikatul nahar. Jadi Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi tugas untuk para malaikat. Ada yang mencatat kebaikan di malam hari, ada yang mencatat kebaikan di siang hari. Dan 2 malaikat tidak akan pernah ketemu tuh. Ketemunya di 2 solat. Pertama solat asar dan solat fajar. Ya, jadi malaikat yang bertugas di malam hari, maka dia turun di waktu manusia sedang solat asar. Pada waktu yang sama malaikat yang mencatat kebaikan di siang hari naik ke langit. Kemudian di waktu subuh, malaikat yang mencatat kebaikan di malam hari naik ke langit bersamaan dengan turunnya malaikat yang mencatat kebaikan di siang hari. Jadi dalam 1 hari 2 waktu dibuka pintu langit untuk melaporkan kebaikan-kebaikan kita dari malaikat yang bertugas sip malam dan sip siang. Ini satu. Yang kedua, dalam 1 pekan itu 2 hari. Hari Senin dan hari Kamis. Maka di situ disunnahkan puasa Senin dan Kamis. Karena di situ amalan-amalan kita akan diangkat, dan ada 2 orang yang tidak akan diangkat. Pertama, seorang musyrik yang menyekutukan Allah, dan yang kedua yang ada dendam dalam hatinya kepada saudara-saudaranya, ada kedengkian, ya, sampai dia berdamai baru diangkat. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, dalam 1 tahun 1 bulan. Kapan? Bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal kita dalam 1 tahun. Sya'ban itu sebelum Ramadan. Ya, itu 1 bulan pintu langit dibuka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu amalan apa saja? Selain daripada At-Tariq tadi, ruh seorang mukmin yang naik
dibukakan pintu sorga, dibukakan pintu langit, kemudian juga Nabi SAW saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka para ulama membahas tentang ada beberapa amalan yang menjadikan pintu langit itu terbuka. Pertama, amalan yang pertama adalah dari ucapan. Seperti orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, ma qala abdun la ilaha illallah qattun mukhlisan illa futihat lahu abwabus sama hatta tufdiya ilal arsy majtunibatil kabair. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah, betul-betul ikhlas mengucapkannya, kecuali akan dibukakan padanya pintu-pintu langit sampai melesat kalimat itu ke arah Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dia, antum salat takbiratul ihram kan ada baca iftitah tuh. Kata Nabi SAW, ketika kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ya. Maka ketika Nabi SAW mendengar ada orang membaca iftitah ini, apa kata Nabi SAW? Manil qail? Siapa tadi yang ngomong tuh? Siapa tadi yang mengucapkan kalimat itu dalam salat? Qala rajulun minal qaum. Ada seorang laki-laki mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Aku sangat terkejut dan heran ketika engkau mengucapkan kalimat itu, pintu-pintu langit dibuka. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, fama taraktuhunna mundu sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Kata Umar, setelah Rasul mengatakan bahwa orang yang membaca doa iftitah tadi seperti itu lafadznya, terbuka pintu-pintu langit, sejak itu aku tidak pernah meninggalkan lafadz itu dan aku baca terus, ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ya. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, sebaiknya karena lafadz-lafadz iftitah itu kan banyak jenisnya, maka boleh sekali-kali yang ini, sekali-kali yang itu, supaya kita mengamalkan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu juga termasuk iftitah, ya. Taib. Kemudian yang ketiga, ketika kita membaca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Disebutkan dari Abdul Jabbar Ibn Wa'il, dari bapaknya, dia mengatakan, aku salat bersama Nabi SAW. Tiba-tiba kemudian seorang laki-laki membaca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Maka selesai salat, Nabi mengatakan, man dalladzi qala hadza? Siapa tadi yang mengatakan kalimat itu? Qala rajul, laki-laki mengatakan, ana ya Rasulullah. Wa ma aradtu ilal khair, aku tidak menghendaki kecuali kebaikan wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad futihat laha abwabus sama. Sungguh ucapan yang kau ucapkan itu telah membuka pintu-pintu langit di sana. Kapan dibaca ini? Setelah ruku, ya. Setelah ruku dibaca, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian yang keempat, saat menunggu salat. Kalau tadi ucapan, sekarang masuk ke perbuatan, ya. Menunggu salat. Dari Abdullah ibn Amr, dia mengatakan, sallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fa aqaba man aqaba, ay jalasa muntadhiran li salatil isya wa raja'a man raja'. Fa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yathuba an-nasu li salatil isya. Fa jaa wa qad hafazahu an-nafsu rafi'an isba'aihi hakadha wa aqada 29 wa ashara bi asba'is sababati ila as-sama' wa huwa yaqul abshiru ma'syaral muslimin hadza rabbukum azza wa jal qad fataha baban min abwabis sama'. Jadi
Ketika para sahabat menunggu sholat isya, intinya hadis ini, sahabat menunggu sholat isya, lamalah Nabi itu nggak datang-datang, ya, karena seafdol-afdolnya waktu isya itu kan tengah malam, ya. Jadi kalau ingin mengambil keutamaan waktu maka ambillah tengah malam. Tapi kenapa sholat isya sekarang ini selepas maghrib beberapa menit atau jam gitu kemudian masuk isya itu mengambil keutamaan jamaah, ya. Jadi ada keutamaan jamaah, ada keutamaan waktu, ya. Kalau ingin keutamaan jamaah ya tadi manusia hanya bisa melaksanakan ya setelah maghrib kan itu, ya. Ya, setelah maghrib masuk waktu isya, itulah keutamaan jamaah. Tapi bagi antum yang kemudian tidak sempat jamaah karena ada udhu, tidak mendapatkan keutamaan jamaah. Tapi bagaimanapun keutamaan jamaah lebih utama dibandingkan keutamaan waktu, begitu. Karena sholat isya ini boleh diakhirkan. Pamannya ada tamu jauh, ulama membolehkan antum tidak jamaah. Pamannya ada tamu jauh, ya baru datang, dia mendesak ngobrol dengan antum, akhirnya waktu isya kan, tidak apa-apa antum tidak sholat isya ke masjid. Boleh antum itu menghadapi tamu dalam kondisi-kondisi ada hajat kan itu, ya. Maka nanti ambil sholat isyanya tengah malam, mengambil keutamaan waktu gitu maksudnya. Lah para sahabat ini menunggu Rasul lama tak datang, ada yang masih duduk, ada yang pulang jadinya. Lah ketika Nabi SAW sudah bangkit, para sahabat itu sudah mulai menguap, sudah ngantuk tuh. Tapi Nabi SAW memberikan kabar gembira, kata Nabi kepada para sahabat, abshiru, berbahagialah kalian wahai sahabatku, hadza rabbukum, inilah Rabb kalian, qad fataha baban min abwabis sama, telah membuka satu pintu dari pintu-pintu langit untuk kalian. Menunjukkan bahwa menunggu sholat itu juga pertanda terbukanya pintu langit. Kemudian yang nomor 5 adalah apabila posisi kita teraniaya, terzalimi, ya. Maka doa orang-orang yang dizalimi itu mustajab dan membuka pintu langit. Walaupun yang berdoa orang kafir sekalipun. Apalagi yang dizalimi ini orang muslim. Ya, orang kafir sendiri kalau dia berdoa dan dia dari pihak teraniaya, pintu langit terbuka. Nabi SAW mengatakan, thalathatun la turaddu da'watuhum. Tiga kelompok yang tidak mungkin ditolak doa mereka, al-saim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia batal, ya, iftar maghrib, wal imamul adil, dan imam yang adil, wa da'watul madhlum, dan doa orang yang dizalimi, kata Rasulullah, yarfa'uhallahu fawqal ghamam, maka doa orang yang dizalimi akan Allah angkat sampai ke atas awan, wa yaftahu laha abwabas sama, dan akan membuka pintu-pintu langit, wa yaqulu rabb, dan Allah berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin, demi kemuliaanku, demi ketinggianku, saya akan tolong kamu walaupun waktu yang cukup lama, pasti Allah akan kabulkan, gitu maksudnya. Jadi doa orang-orang yang dizalimi itu mustajab. Makanya Imam Ahmad ketika disiksa kan oleh Khalifah Ma'mun, Khalifah Ma'mun belum ketemu dengan Imam Ahmad, tapi dia dapat laporan bahwa di antara ulama yang membangkang tidak mengatakan Quran makhluk itu Imam Ahmad. Jadi Khalifah Ma'mun meminta agar Ahmad dihadapkan kepada dia. Imam Ahmad tidak mau ketemu. Disitulah dia ketika dalam perjalanan menemui Khalifah Ma'mun berdoa kepada Allah dan mengatakan, Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku dari dia, terserah kau buat apa dia, katanya. Akhirnya belum ketemu, Khalifah Ma'mun meninggal. Kata para ulama, meninggalnya Khalifah Ma'mun itu karena doa orang yang dizalimi. Siapa? Imam Ahmad, ya. Sampai seperti itu, ya. Jadi ini pun yang kelima, itu penyebab pintu langit terbuka. Kemudian juga orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, karena di malam Lailatul Qadar Allah turun, ya, malaikat-malaikat turun, otomatis ketika malaikat turun kan pintu langit terbuka kan itu, ya. Itu juga orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, berarti dia telah membukakan pintu langit, termasuk doa orang tua kepada anaknya. Orang tua kalau berdoa kepada anaknya itu bisa membuka pintu langit, ya. Termasuk juga doa orang yang sedang berjihad,
Ya, berjihad itu maksudnya berada di saf berjihad. Waktu perang, di tengah-tengah peperangan dia berdoa, disitulah pintu langit terbuka. Ada 3 orang yang akan dicintai Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka bermaksiat. Ya, ada 3 orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka belum mampu meninggalkan maksiat. Siapa orang ini? Pertama, orang yang berperang. Ketika selesai perang, dia tak mau pulang. Dia tetap menjaga perbatasan. Yang kedua, orang yang memiliki istri cantik, kemudian tempat tidur yang empuk, tapi dia habiskan malamnya untuk qiyamul lail. Dia tinggalkan syahwatnya. Dan yang ketiga, orang yang safar. Di tengah-tengah letihnya dia safar, dia masih menjalankan sholat-sholat sunnah di tengah jalan. Maka 3 orang ini, kata Nabi SAW, akan dicintai Allah walaupun masih belum bisa meninggalkan maksiat. Maksudnya di sini bukan maksiat, bukan kesyirikan kan itu ya. Ya, dari sini ada kalimat orang yang berperang di sini. Ya. Taib. Kemudian juga tadi disebutkan doanya imam yang adil itu juga membuka pintu langit. Kemudian doanya orang berpuasa saat iftar. Ya, umpamanya Senin Kamis itu kan menjelang 5 menit sebelum berbuka ataupun 10 menit menjelang berbuka. Disitulah berdoa kepada Allah. Karena disitulah pintu langit bagi dia itu terbuka. Ya, bagi dia maksudnya yang berpuasa, bukan untuk semuanya, tidak ya. Nah, ini diantara hal-hal yang bisa membuka pintu langit. Ya. Kemudian juga waktu-waktu khusus adalah sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir itu pintu langit terbuka. Dan Allah Subhanahu wa taala menawarkan kekuasaannya dan mengatakan, man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa utiya wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni. Maka sepertiga malam akhir ini kalau berdoa mustajab, kan itu waktu yang sangat afdal, di mana para malaikat turun, Allah juga turun dan pintu-pintu langit terbuka. Ya. Dan ada yang mengatakan juga dimulai dari pertengahan malam pintu langit itu sudah dibuka berdasarkan riwayat yang lain. Kemudian juga ketika iqamah salat. Ketika iqamah salat. Kata Nabi SAW, idza thuwiba bis salati, apabila salat sudah ditegakkan, ya, futihat abwabus sama, maka pintu-pintu langit akan dibuka, wastujibat doa, dan doa-doa akan dikabulkan. Termasuk juga ketika mendengar azan. Ketika mendengar azan, Nabi mengatakan, idza nudiya bis salati, apabila dikumandangkan azan, futihat abwabus sama, maka pintu-pintu langit akan dibuka, wastujibat doa, dan doa-doa akan dikabulkan. Makanya jangan tinggalkan doa selepas azan, antara azan dan qomat, gitu ya. Termasuk juga secara umum adalah datangnya bulan Ramadan. Permulaan bulan Ramadan, maka Nabi SAW mengatakan, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Apabila masuk bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, dan setan-setan diborgol. Taib. Ini satu penafsiran secara bahasa kalimat at-tariq. Ya. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud tariq di sini adalah sesuai dengan tafsir ayat dengan ayat. Karena setelahnya kan dikatakan was-sama'i wat-tariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Ya. Kenapa tariq itu datang pada malam hari? Sebab saya contohkan begini, kalau antum pakai sandal berjalan di siang hari, semua orang pakai sandal, mungkin suara sandal kita nggak akan terdengar kan, karena sudah bercampur banyaknya sandal yang melangkah. Tapi kalau di malam hari tidak ada orang melangkah kecuali antum, pasti kita kedengaran orang yang datang, mungkin sandalnya berisik tak 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 kan. Tapi kalau siang hari kan tidak bisa, karena terlampau banyak orang yang berjalan kan. Kalau di malam hari kan jarang, 1-2 saja. Lah, orang yang berjalan di malam hari, yang datang di malam hari itu, itulah disebut tariq tadi.
Dan orang yang datang di malam hari itu ada dua macam. Ada yang membawa kebaikan, ada yang membawa keburukan. Kalau dia membawa keburukan, kita beristi'adzah. Dari sini Allah mengatakan min syarri ghasiqin idza waqab. Kita berlindung dari keburukan malam hari. Ya, karena di malam hari itu boleh jadi ada rampok masuk rumah, kan nggak tahu kan? Ada ular masuk rumah, kalajengking masuk rumah, macam-macam bisa masuk rumah yang bisa membahayakan kita. Makanya kita berlindung dari yang datang di malam hari dan membawa keburukan. Ya, tetapi kalau seandainya datang di malam hari itu tidak membawa keburukan dan membawa kebaikannya, tidak ada masalah. Ya, di sini yang maksud demi langit dan yang datang di malam hari. Wa ma adraka mat-tariq. Kalimat adrak dalam bahasa Arab itu fi'lul madhi. Fi'lul mudhari'nya wa ma yudrik. Kalau disebut adrak, pasti setelahnya Allah kasih tahu tuh. Ya, tahukah kamu apa yang datang di malam hari itu? Nanti Allah kasih tahu setelahnya. Kalau pakai fi'il madhi, adrak. Tapi kalau pakai fi'il mudhari' biasanya enggak dikasih tahu. Apa setelahnya enggak dikasih tahu. Surat ketika disebut adrak tidak dikasih tahu setelahnya. Surah Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqq, setelahnya enggak dikasih tahu. Cuma satu surat itu saja. Tapi umumnya kalimat adrak itu pasti setelahnya dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau menggunakan fi'il mudhari setelahnya pasti enggak dikasih tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Seperti ketika Allah mengatakan wa ma yudrik la alla sa'ata taqumu qariba. Boleh jadi kiamat itu akan tegak dalam waktu dekat. Kapan dalam waktu dekatnya? Ya kan? Nggak jelas kan gitu ya? Karena tidak ada yang tahu kapan kiamat kecuali Allah. Tapi kalau kalimat adrak pasti setelahnya Allah kasih tahu. Inilah yang disebut dengan tafsir Quran dengan Quran namanya. Wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Berarti penafsiran at-tariq di sini berdasarkan Quran adalah bintang yang bersinar tajam. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan Tariq itu nama bintang. Kalau antum ambil handphone, lihat di internet atau lihat di YouTube gitu ya, antum tulis saja bintang Tariq. Nah, nanti akan muncul tuh. Ada yang mengatakan Tariq itu nama bintang. Nama bintang yang mengetuk, ada suaranya. Makanya ada dulu seorang astronom yang naik ke langit, ya kan? Kemudian dia mendengar suara ketukan di langit. Setelah dia kemudian membaca Quran, dia mengatakan, oh boleh jadi suara ketukan di langit itu adalah suara bintang yang disebut Tariq, katanya kan itu. Akhirnya dia masuk Islam. Ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa pendapat yang kuat bukan, Tariq ini bukan nama bintang. Tapi Tariq itu adalah semua bintang yang ada di langit yang memancar dengan tajam disebut Tariq. Itu maksudnya. Itu pendapat yang kuat wallahu alam, karena di sini Allah mengatakan an-najmu tsaqib, bintang yang tajam. Baik. Karena sudah jam 9 lebih ya. Kita akhiri dengan bintang saja. Bintang ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla memiliki 3 fungsi kan. Pertama, sudah saya jelaskan bintang itu penghias langit. Kalau langit bertabur bintang itu indah. Langit tanpa bintang mengerikan. Hujan nih, hujan gitu ya biasanya orang kan. Tapi kalau ada bintang, oh rasanya luar biasa indahnya langit. Makanya terkadang kita lihat di putkot gitu kan, banyak lampu-lampu hari ini itu, ya kan, terbentang-bentang lampu di sekolah, lampu apa di putkot tuh. Dari mana punya ide coba supaya indah itu warungnya? Kalau nggak nengok langit, kan awalnya nengok langit kan, nah bagus juga ini. Kayak bintang-bintang, saya buat bintang juga lah di warung saya, gitu kan. Jadi terkadang langit itu bisa, bintang itu jadi inspirasi orang untuk membuat keindahan. Jadi fungsi bintang itu mengindahkan langit. Yang kedua, fungsi bintang itu untuk pengarah, kompas bahasa kitanya. Karena zaman baheula itu kan belum ada Google Map, belum ada kompas. Kalau di malam hari orang tersesat, pasti mereka akan melihat bintang. Kalau di siang hari mereka tersesat, pasti akan melihat gunung. 2 saja kompasnya orang dulu. Ya, kalau tidak bintang di malam hari, gunung di siang hari. Atau kalau tersesat di gurun pasir, nggak ada bintang, nggak ada gunung, biasanya pakai unta. Ya, seperti yang dikisahkan dari Al-Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi, ma'ruf ulama salaf, nyasar di padang pasir dia. Jadi dia teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal yangduril
afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, dia teringat ayat ini. Tidakkah kau lihat bagaimana unta diciptakan? Akhirnya dia suruh unta jalan di depan, dia jalan di belakang. Jadi yang dijadikan kompas itu unta. Kau jalan dulu, unta di depan, dia di belakang. Subhanallah, unta itu bisa memulangkan semua rombongan Imam Ar-Razi itu ke kampung halamannya. Padahal tersesat tengah padang pasir itu. Dan itulah diantara kehebatan unta. Ya, unta itu walaupun satu kali jalan dia tahu hafal untuk pulang. Padahal kita tahu bahwa padang pasir itu kalau kita nginjak nanti tertimbun lagi kan dengan angin. Nggak ada bekasnya. Kalau kita di jalan raya enak, arah ke Batu Besar, arah ke Batu Aji, arah ke Batam Center, nampaklah di sini. Di padang pasir mana ada kayak gitu. Arah ke sana, arah ke sini. Walaupun kita garis pun nanti ketumbuh lagi. Tapi itulah hebatnya unta. Ya, hebatnya unta dia tahu loh, walaupun satu kali dia lewat, tahu pula dia jalan pulang itu. Makanya satu-satunya hewan yang bisa berjalan di padang pasir itu hanya unta saja. Tidak mungkin sesat. Nah, itu juga bisa dijadikan kompas. Tidak tahu kalau di jalan kayak gini unta bisa nggak gitu. Ini kan di jalan di padang pasir kan. Itu kan udah aspalan masalahnya kan gitu. Tapi kucing aja bisa pulang. Kemudian yang ketiga, untuk melempar setan. Itulah diantara fungsi bintang.